Saya sih Pak, kalau demi masa depan sama Nisa, tapi kalau berteman sama Ahmad. Yoda sama Nisa ya. Pak Sabrinya sama si ini. Kadik kayaknya Kadik penganyam biasanya. Iya kayaknya iya. Bu Dewi sama ini Pak Sapri. Iya, Bu Dewi sama Pak Sapri ya. Ini hadiran baju. Kita kan kemana? Yoda ini catat dulu, takut lupa nih siapa tuanya. Pak Rizal sama Nisa. Kemudian Bu Dewi sama Pak Sapri. Nah, Adik sama Ahmad. Terus dong ditulis. Oke. Berarti yang Bu Royana, Dede sama Isal itu kalian kasusnya harus 2. Oh gitu. Iya. Kalau enggak bisa sih konseling klasikal 2 orang. Cuma nanti kasusnya harus sama harus mirip gitu loh. Misalkan lagi ngomongin tentang kampus, berarti kasusnya kampus. Nanti ya jadi konselornya tapi agak bingung ya. Ya udahlah, ini tim 1 bikin 2 kasus berarti. Kalau orang ini beda 1 orang. Jadi 2 orang. Pak, bisa minim nggak Pak? Jadi kalau dia jangan tim saya. Kenapa? Oh ini udah berapa final ya? Udah ini. Kenapa? Berpenyisihan. Kenapa? Why? Oh gitu ya. Buat saya Ahmad Pak Sapri ini. Soalnya takutnya ketawa mulu. Enggak, ibu itu sama Isa sama Didi. Enggak, masa ketawa-tawa sih? Ya udah, nanti siapa yang mau nanya-nanya dipilih aja. Enggak tuh keren. Enggak tuh keren. Yang jadi konselor siapa? Yang jadi ini. Nah itu Ya, beda karena nomor kan 1. khusus si kelompok 1 itu berarti 2 kasus. 2 kasus. Ya. Jadi kalau nanti yang jadi konselor ini gantian. Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Berarti yang sisa materi apa Mbak? Apa aja? 12, 13. Itu urutan aja lah. Kelompok 1 10, kelompok 2 11, kelompok 3 12, kelompok 4 14 ya. Ini urutan aja ya. Berarti saya kelompoknya juga. Betul belum? Kan Iya, dia saya atau kelompok 1 2 4. Jangan kelompok 3 aja. Kamu Jangan saya terakhir. Ketua kelas semua periksa. Bapak Nino, Siapa aja? ketua kelasnya kamu kan. Lu gimana sih Sul? Ya kan ketua kelas. Perintah nih. Oh iya siap. Siap laksanakan perintah. Nah ya. Oke, karena ini grup kelompokan, jadi kalian tidak perlu bikin makalah, cukup PPT aja. Habis itu di ending baru kalian yang role play. Ini cukup deh waktunya. Nah, PowerPoint-nya nggak usah panjang-panjang, nanti kita Iya, role slide play aja, Pak. aja. Oke ya, saya ulangi ya. Kelompok 1 berarti bikin 2 kasus yang berbeda. Nanti gantian siapa yang jadi konselornya, siapa yang curhat. Terus kelompok 2 berarti Hadik sama siapa tadi ya? Pak Sapri ya nih? Hah? Oh iya, Hadik sama Ahmad. Terus kelompok 3-nya berarti Saya Manisa. iya Pak Rizal sama Mbak Nisa. Baru kelompok 4-nya Bu Dewi sama Pak Sapri. Jadi tulis Pak. Bikin 2 kasus tuh lebih gantian persenalnya gitu Pak. Kan lu bertiga. Berarti khusus kelompok 1 kayaknya nggak perlu presentasi yang panjang-panjang lah, intinya aja materinya. Langsung sembuh. Karena nanti ada langsung role play 2 kasus kan. Kelompok 1 ketua berapa materinya? 10 ya? 10. Zaman kita Materi pertama ya kelompokan kelompok berapa? 10. Kelompok 2-nya 11, kelompok 3-nya 12, kelompok 4-nya 14. Oke, paham? 14 ke diri gua. Hah? 14 kok banyak aku ya? Ada. Lah yang terus aku presentasi apa sama apa? Satu aja.
1 aja. Iya. Oh, 10 sampai 13. Itu saya ngerangkum berarti. 14 isu-isu Pak, 14 isu-isu. Tenang aja, 14 isu-isu Pak. Oke, gitu ya. Tadi udah aku coba. Nah, nanti mungkin di role play-nya yang agak kita bakal sedikit banyak. Di RKS. Nanti kan kita berlatih bagaimana cara menghadapi kliennya. Oke, Mas Isal silakan. Berapa ada yang Udah deh, kayaknya emang kamu harus kesini. Iya, lucu di depan. Udah bisa. Kamu harus di sini. Karena ini udah di Tapi tadi gua nulis kalau Berarti ini ya di video loh. Ya kelompokan. Nanti saya bakal tripod. Kenapa Iksan handphonenya baru? Jadi siapa ya? Ini emang kayaknya jadi nggak ketawa-ketawa lah. Kita lucu dia lupa. Ih, sering ketawa. Siapa yang kalau sama Dedi nggak ketawa? Gak ada. Maksudnya ketawa gimana? Masa kece gitu orangnya. Oh berarti gini aja, kalau yang Mas Dede sama kamu Mas Isal, lah yang kamu nanti sama Bu Royana yang jadi konselornya, kamu yang cerita masalahnya. Yang ke Oh, bawah. kan biasanya sama aja. Ya iya, si Dede sama kamu. Lempeng ketemu lempeng. Enggak maksudnya nggak ketawa-ketawa gitu loh. Bukan aku ngomong-ngomong. Ya kan kalau Dede itu Enggak apa-apa kok sama aja. paling Gen Z Pak Dede itu. Ya bagus dong, nanti kan malah kan masalahnya gengsi. Nah, Kan Gen Z di sini ada lagi. enggak maksudnya aku nanti kalian kalau kasus itu jangan saklek baca itu ya, jangan saklek baca. Kalian sudah boleh improvisasi, boleh pakai bahasa yang kalian ya nggak apa-apa. Fiksi juga gak apa-apa ya Pak? Kenapa? Fiksi juga gak apa-apa ya? Iya boleh fiksi boleh. Bahasa kolbu bisa nggak Pak? Ya, ini jatuhnya inner ini speech kalau gitu. Udah ya Pak ya? Boleh. Udah. Selesai. Oke. Ini kurang ini. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, saya mahasiswa baru. Ngejo. Iya, karena udah semester 4, kerasa di sini saya akan mempresentasikan tentang konselor pribadi dan profesional. Di sini ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konselor sebagai pribadi yang terapeutik. Pak, baca terapeutik atau terapeutik? Terapeutik. Konselor sebagai pribadi yang terapeutik. Yang kedua, terapi pribadi bagi konselor. Yang ketiga, nilai-nilai konselor dan proses terapeutik. Yang keempat, menjadi konselor multikultural yang efektif. Yang kelima, isu-isu yang dihadapi terapis pemula. Yang pertama, pengertian pribadi terapeutik. Poin yang pertama yaitu peran konselor. Konselor adalah tenaga profesional yang bertugas membantu konseling memahami diri, mengenali tujuan hidup, dan menyelesaikan masalah secara mandiri melalui interaksi konseling yang kondusif. Sedangkan definisi terapeutik yaitu merujuk pada proses perawatan atau penyembuhan dalam konseling. Ini mencakup komunikasi dan interaksi yang mendukung pemulihan psikologis tidak terbatas pada tindakan medis. Terus poin yang ketiga, pribadi terapeutik konselor ialah kemampuan individu untuk membantu melalui komunikasi yang efektif dan tindakan yang mendukung perubahan konseling. Poin yang kedua merupakan kualitas diri yang menunjukkan keutuhan, keaslian,
otentisitas, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang efektif, harmonis, dan dinamis dengan klien. Jadi secara definisi konselor adalah pribadi yang profesi untuk menyembuhkan terhadap klien. Kok gak nyala ya Pak? Ke ini ya, ke apa? Ini udah colokan lagi sih Pak. Colokan apa Pak? Yang Ada. Ini ada FC. Coba ini cabut terus di Yuk, coba. Jadi, Oh ya. Oke, sambil dulu nih, nggak apa-apa. Gak kelihatan. Nanti kan gak kelihatan. Oh, udah ya. Kurang ini. Ini dekat beneran di sini. Ngadep ke situ. Apa ini? Duduk. Lalu nanti yang pencet-pencet itu siapa Vanessa? Ya sambil duduk dia. Nggak nyampe. Udah nggak apa-apa. Sampai itu sih. ya, Ini mau di scrollin. Ini. Di sini di arah gua jangan pakai ini pakai. Oh. Misal Ngantuk aja dulu. ini kayaknya kelihatan laptop baru ya. Iya. Makanya susah banget. Masih perawan. Butuh penyesuaian. Kok enggak ini apa? Bersama. salah. Nah itu. Udah itu. Bisa. Jadi berapa Pak? Hah? 80. Gak tahu, lupa deh. Berapa ya? 80. 80.000. Iya kelasnya. Tapi tim ini terlalu canggih ya sampai sinar X-nya tuh gak bisa gitu loh. Aku tuh nyari yang bisa tembus sini gitu. Oke lanjut ya. Jadi secara definisi konselor adalah tenaga medis, bukan tenaga medis ya, tenaga profesional dalam memahami masalah terhadap kliennya. Nah, proses pada saat perawatan itu disebut terapeutik. Begitu. Terus selanjutnya karakteristik utama person centered Carl Rogers. Ketawa kamu. Lorong pengen tahu gue. Kan bahasa Inggris itu, benar kan Bu ya? Bener-bener bahasa Inggris bagus. Jadi menurut Carl Rogers, keberhasilan konseling bergantung pada hubungan terapeutik yang dibangun atas kualitas pribadi konselor. 3 kualitas wajib. Yang pertama ada congruence. Kongruens. Nah itu maksudnya. Congruence yaitu keaslian atau keterbukaan. Yang kedua ada unconditional positive results atau penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga ada empati, yaitu memahami dari sudut pandang klien. Jadi intinya kualitas pribadi konselor adalah fondasi utama yang menciptakan ruang aman dan mendukung pertumbuhan klien. Selanjutnya peran kepribadian dalam konseling
yaitu kepribadian konselor adalah instrumen utama yang menentukan keberhasilan proses konseling. Konselor yang efektif harus memiliki pemahaman diri yang baik, bijaksana, dan humanistik yang diseimbangkan dengan kompetensi akademik serta profesional. Dari yang saya tangkap dan dipelajari, memang ketika menjadi konselor itu adalah hal yang harus utama dilakukan itu adalah menjadi pribadi yang baik. Artinya ada autentikan diri kita gitu, keberhasilannya. Ketika ingin memahami orang lain, intinya pahami dulu diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya, pengertian terapi pribadi bagi konselor. Secara definisi, pengertian terapi pribadi adalah proses pengembangan diri sistematis dan berkelanjutan di mana konselor bertindak sebagai klien untuk memahami kondisi psikologis sendiri. Inti konsepnya mekanisme konselor untuk mengenali emosi, mental, dan dinamika internal yang dapat mempengaruhi proses konseling. Apa urgensinya? Yaitu meningkatkan kesadaran diri, self-awareness, radikal karena kepribadian konselor adalah instrumen utama hubungan terapeutik, seperti mencegah burnout dan kontak transparansi. Contohnya terapi bagi konselor dari segi pandangan psikoanalisis, eksplorasi konflik bawah sadar, masa lalu, dan pertahanan diri. Atau CBT, kognitif perilaku, adalah menantang keyakinan irasional dan pola pikir distorsi yang menghambat kompetensi. Yang ketiga, humanistik, yaitu mengalami empati penerimaan tanpa syarat atau UVR secara langsung. Yang ketiga, program self-care atau manajemen stres, meditasi, supervisi, kelompok pendukung, yoga untuk stabilitas emosional. Mungkin secara analogi, ketika seorang dokter ingin merawat, kan logikanya kalau dokter itu kita beranggapan sehat ya, gaya hidupnya sehat, tapi kan kembali lagi tergantung orangnya. Kalaupun dokter orangnya gaya hidupnya kotor, ya outputnya juga akan kotor terhadap kepribadiannya. Mungkin dari segi konselor juga hampir sama. Ketika konselor tidak bisa menjadi dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, ya efek terhadap sesi konselingnya pasti tidak akan baik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat terapi pribadi. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup konselor baik secara profesional maupun pribadi. Yang kedua, pengelolaan internal, yaitu membantu memahami kondisi psikologis serta mengelola emosi dan pengalaman pribadi agar tidak mengganggu proses konseling. Yang ketiga, pengembangan karakter, yaitu membentuk kepribadian yang lebih autentik, dewasa, terbuka, dan stabil. Yang keempat, peningkatan kompetensi, yaitu mengembangkan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang sehat dan sportif dengan klien. Manfaat signifikan untuk praktik yaitu peningkatan kesadaran diri, pemahaman lebih baik tentang perasaan, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi. Yang kedua, reduksi bias, kemampuan mengendalikan prasangka dan penilaian subjektif terhadap klien. Yang ketiga, kualitas layanan kondisi psikologis yang sehat dan matang, menghasilkan layanan yang lebih efektif, empatik, dan profesional. Selanjutnya, pengaruh nilai pribadi terhadap hubungan konseling atau proses terapeutik yang efektif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, standar ideal dan kode etik. Perilaku konselor harus mengacu pada ideal dan wajib mematuhi kode etik profesi sebagai landasan bertindak.
Yang kedua ada kaitan erat. Kualitas pribadi konselor berhubungan langsung dengan perilaku profesional mereka yang mencakup situasi konseling formal maupun konteks kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, dasar integritas. Nilai-nilai tersebut membuat keyakinan dan integritas kepribadian konselor yang kemudian menciptakan interaksi konseling yang etis, autentik, dan profesional. Yang terakhir ada proses holistik, yaitu pembentukan konselor profesional terjadi secara holistik, berpegang pada norma dan nilai spiritual serta sosial. Selanjutnya risiko bias dan judgment. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, cara meminimalkan bias, yaitu diperlukan upaya menggunakan berbagai sumber data seperti tes, observasi, wawancara untuk hasil yang lebih komprehensif. Yang kedua, pentingnya objektivitas, karena dalam asesmen konseling, konselor harus menjaga objektivitas dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, serta menafsirkannya tanpa pengaruh bias pribadi. Yang ketiga ada ancaman terhadap objektivitas, yaitu keberadaan hubungan pribadi jangka panjang antara konselor dan klien. Misalnya di lingkungan pendidikan yang berpotensi memunculkan bias bawah sadar yang memengaruhi asesmen. Terakhir, pentingnya transparansi. Konselor harus memberikan informasi jelas tentang asesmen, tujuan, prosedur, manfaat sejak awal seperti informed consent, penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif klien. Terus selanjutnya, pentingnya netralitas dan etika profesional. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah tuntutan profesionalisme, yaitu membutuhkan kompetensi, komitmen, dan dedikasi tinggi, serta keterampilan layanan yang sesuai kebutuhan klien. Terus ada cara meminimalkan bias, diperlukan upaya menjaga netralitas dan dedikasi tinggi, serta keterampilan layanan yang sesuai kebutuhan. Secara definisi, etika adalah prinsip moral yang membimbing perilaku profesi, mencakup komitmen pada keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan klien. Landasan praktiknya, etika dan profesionalisme menentukan kualitas hubungan konselor dan klien, sehingga konselor harus menjunjung nilai sosial dan mematuhi kode etik. Pedoman perilakunya, kode etik berfungsi melindungi semua pihak, konselor, klien, lingkungan. Prinsip utama, konselor harus menjaga kerahasiaan, menghormati persetujuan, sukarela, dan bertanggung jawab penuh untuk mendukung proses konseling yang objektif, aman, dan efektif. Kalau dari 3 slide tadi, intinya ketika menjadi konselor harus menjaga kode etik ya. Kalau di Indonesia kan ada kode etik dari IMSI sebagai acuan dasarnya. Terus penilaian ketika menjadi konselor terhadap klien harus berdasarkan data yang objektif, tidak boleh bias ketika menginterpretasinya atau memberikan maknanya berdasarkan intuisi semata dan tidak didukung data. Nah, selanjutnya menjadi konselor multikultural yang efektif. Secara pengertian, konseling multikultural ialah pendekatan untuk memahami klien dengan latar belakang nilai dan gaya hidup beragam. Tujuannya intervensi efektif dan tepat sasaran, serta pentingnya pengetahuan atau knowledge, memahami latar belakang budaya, sejarah, dan pengalaman klien. Tantangan utamanya seperti bias, stereotip, munculnya bias budaya pada konselor sadar ataupun tidak sadar. Terus tujuannya kesadaran awareness, memahami nilai, asumsi, dan bias diri sendiri. Keterampilan skills,
berkomunikasi efektif, verbal maupun non-verbal, dan menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan klien. Seperti salah tafsir karena kurangnya pemahaman konteks sosial budaya klien. Solusinya, konselor dengan sensitivitas dan adaptabilitas budaya tinggi. Mungkin dari segi ini, konselor juga harus melek terhadap kebudayaan klien. Jadi jangan sampai memposisikan konselornya berdasarkan pendapat budayanya sendiri. Contohnya misalnya kliennya orang Sunda, mungkin emang orang Sundanya orangnya begitu, atau enggak kliennya orang Jawa, orang Jawanya orangnya lembat lembut, memang lembut gitu kan. Atau enggak kliennya orang Batak, si konselor memiliki pandangan bahwa orang Batak misalnya culas atau enggak emosian. Nah, itu pentingnya menjadi konselor multikultural. Hal seperti itu sebenarnya tidak boleh dimaknakan kepada klien. Tantangan internal dan dinamika hubungan terapis pemula, di sini ada dua. Yang pertama, dampak kurangnya pengalaman. Risiko personal memicu ketidakstabilan emosional dan kelelahan mental atau burnout. Atau yang kedua, kebutuhan pengembangan. Konselor wajib meningkatkan ketahanan diri, manajemen emosi, menjaga kesehatan mental dengan bertujuan mencapai performa optimal dalam memberikan layanan berkualitas tinggi. Hambatan membangun hubungan terapeutik ada 2 poin. Yang pertama, faktor penghambat dari klien. Kecemasan, kurang percaya diri, ketakutan akan stigma, dan kesulitan depresi emosi. Faktor yang kedua dari eksternal seperti kompetensi terbatas, perbedaan budaya, dan lingkungan yang kurang mendukung. Solusinya adalah ada 4 poin. Yang pertama, terapkan empati, komunikasi yang efektif, kepekaan terhadap budaya, dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif. Nah, selanjutnya mengelola dinamika psikologis dan menerapkan etika profesi. Yang pertama ada tantangan dinamika psikologis. Ada 3. Transparansi adalah klien memproyeksikan respons emosional masa lalu kepada konselor. Yang kedua ada kontra transparansi, yaitu reaksi emosional konselor terhadap klien yang dipengaruhi pengalaman pribadi konselor. Resikonya, kedua fenomena sering tak sadar ini dapat menyebabkan bias pemahaman masalah. Kalau ini tuh ya Pak, kalau nggak salah misalnya transparansi, jadi klien misalnya jadi klien nih ke konselor, dia beranggapan konselornya seperti mantannya dia gitu, atau enggak Bisa kayak gitu ya. Bisa. Misalnya jadi kalau kontra transparansi, si konselor memiliki pemahaman terhadap si klien dari permasalahannya, kayak gitu ya. Dari pengalaman si konselor. Jadi kebalik kalau ini kebalik. Kalau kontra transparansi itu menggunakan pengalaman pribadi konselor untuk menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh konseling. Ini kebalik ya. Kalau kontra itu gitu. Kebalik. Oke, saya lanjutkan ya. Yang C, etika dan batas profesional. Urgensi etika merupakan standar perilaku profesional dan landasan utama praktik yang terarah. Kompetensi inti konselor berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 27/2008, yaitu pedagog, kepribadian sosial, dan profesional. Wujud kompetensi profesional yaitu menguasai asesmen dan teori, merancang program komprehensif, evaluasi layanan, komitmen, etika kuat, dan melakukan penelitian untuk peningkatan kualitas.
Kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama, konselor adalah alat utama sebagai kualitas pribadi. Teknik keberhasilan lebih ditentukan oleh kepribadian konselor. Selanjutnya ada autentisitas, yaitu konselor jujur apa adanya tanpa topeng, profesional, klien menutupi diri. Yang kedua, ciri konselor efektif. Yang pertama ada sadar diri, identitasnya kuat, harga diri terbuka pada perubahan. Poin yang kedua, hadir, utuh dan humor, hidup di masa sekarang. Yang ketiga, punya batasan, yaitu berempati tanpa ikut memiliki beban masalah. Terus pentingnya terapi bagi konselor adalah untuk mengeksplorasi diri dan empati nyata, menyembuhkan luka pribadi, cegah kontra transparansi, dan pahami beratnya keterbukaan. Kesimpulan terakhir, konselor efektif adalah hasil dari perpaduan matang antara kualitas pribadi dan kompetensi profesional. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi konselor yang bagus adalah penting untuk memahami dirinya sendiri sebelum memahami klien. Seperti itu. Bukan. Tepuk tangan dong. Poinnya bagus ya. Iya, bagus. Nanti bikinin. Ini pakai apa? Aku kan ini dari makalah ya Pak. Cuman pakai ChatGPT. ChatGPT kan berbatas ya. Bikinnya 4 slide kalau gak berbayar. Pindahin ke Gemini AI. Oh, ke Gemini. Banana ya. Oh, iya. Itu banyak. Tapi sepaket ya, nggak bisa diprontol-prontolin gitu ya. Itu tergantung promnya. Kalau promnya kita pintar, hasilnya bakal bagus. Ini pintar begini. Bener banget. Enggak, soalnya bagus loh. Saya suka lihat poin-poin yang Kebanyakan. guys ya, kan semester 1, semester 3, semester 4. Oh, berarti nanti kalau pas ujian skripsi tambah bagus ya. Amin. Oke, silakan siapa yang mau bertanya mengenai konselor. Yang tadi Pak ketukar ya, yang transparansi, ketukar tadi ya. Transfer. Enggak, maksudnya pengertian pertama sama kedua. Kalau yang pertama itu kan pengalaman tuh. Kalau yang klien memproyeksikan respon emosional masa lalu konselor. Jadi kayak dia udah curhat pengalaman masa lalu, terus melihat si konselor itu sebagai orang yang seperti masa lalunya. Gitu. Sementara kalau kontra itu si konselor menggunakan pengalaman pribadi untuk kayak menyimpulkan, oh kamu kayaknya ini deh, kamu kayaknya kena ini deh, kayak gitu dengan pengalaman dia yang pernah dialami juga. Gitu. Ini menjadi agak menjadi agak sebuah pembahasan ketika nantinya Bapak Ibu mungkin menjadi konselor adalah harus benar-benar membedakan mana yang saat ketemu klien dan mana yang saat kalian butuh waktu untuk meredam emosi-emosi kalian. Karena kalau kalian jadi konselor ketemu klien, kalian itu jadi kertas putih. Mau kliennya ibaratkan ngasih tinta-tinta, robek-robek, atau istilahnya mengasih kalian coretan-coretan, ya udah biarin. Karena nggak semua klien yang datang ke kita tuh minta dinasihati, itu nggak semuanya. Bisa jadi dia malah setengah jam nangis, sejam nangis, itu hal yang wajar. Dan itu kalau kalian menghadapi yang seperti itu, udah biarin aja. Oke, silakan yang mau bertanya ke Mas Isal. Satu orang, one people, one question. Oh, kasih aja. I speak Kayaknya English. kamu mau presentasi bahasa Inggris ya? Ini soalnya adik kelas sudah aku suruh latihan presentasi bahasa Inggris. Iya. Ayo. Aku Belum kita ngomong. Enggak, inti dari bahasa Inggris apa? Oke, bahasa Inggris ya nanti ya. Enggak, bahasa Indonesia aja, udah malam kan bahasa Inggris bentar. Yo, silakan. Boleh sendiri. Boleh silakan. Aku nanya Excel.
Oke, jadi Apa? Kita kan manusia ya. Maksudnya tuh kadang kita punya kepribadian berbeda antara misal di kelas, di rumah, di lingkungan pertemanan, gitu kan, di lingkungan pekerjaan, itu kan berbeda-beda. Nanti si konselor itu kan ada standar kepribadian gitu kan. Kalau yang aku takut itu ada standar kepribadian yang harus dikuasai ketika menghadapi konseling. Nah, untuk supaya dia sebelum dia jadi konselor, apakah ada sertifikasi untuk kepribadian tersebut atau memang apa ya, itu harus dibangun sama diri sendiri dan harus menjadi kepribadian dia, iya kepribadian baru gitu dari si konselor tersebut. Oh, aku boleh tambahin dulu. Jadi pas awal muda itu dia jadi konseling harus kepribadian dia yang baru gitu kan istilahnya. Buang kepribadian dia yang misalkan di pertemanannya dia humble atau apa, jadi di konseling jadi konselor itu dia harus benar-benar kepribadian dia yang baru gitu. Apakah harus seperti itu atau bisa kayak bunglon gitu kan, ketika dia bersikap perfect itu hanya ketika sebagai konselor aja. Pakai topeng istilahnya. pertanyaannya sama bagus. Utang. Jawab aja sih. Gini kan, secara definisi juga kan kepribadian itu dari personal ya, kayak artinya kan topeng ya. Jadi setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, Bu. Misalnya Iqsal di sini kan sebagai mahasiswa, ya seperti ini kan sebagai mahasiswa. Beda dong ketika di kerjaan. Mungkin di kerjaan orangnya agak galak bisa jadi kan, atau mungkin di rumah sebagai anak terhadap orang tua, itu kan kepribadian tuh. Kalau masalah kepribadian tentang konselor, ya itu tadi yang pertama kan yang harus dimiliki itu kompetensinya dulu, ilmunya dulu. Kalau ilmunya udah dapet, ya mungkin acuannya kayak tadi ya, harus objektif ketika menilai, gak boleh subjektif. Terus ketika ada case tertentu, ya pemahaman dirinya sendiri itu harus berdasarkan kompetensinya, gak boleh ngejudge ya kan, harus bisa memahami. Itu kan udah masuk ke kepribadian dia ketika sebelum menjadi konselor yang profesional ataupun sebelum menjadi konselor yang belum profesional. Seperti itu. Soalnya yang aku pahami sih kepribadian itu ya, itu tadi bisa jadi kayak bunglon. Bu Dewi di sini sebagai mahasiswa ya kayak gini, tapi kan beda sebagai ibu di rumah. Kayak gitu. Aku tanya balik. Tapi kita kan kemarin belajar tuh pengertian kepribadiannya. Kepribadian itu kan karakter unik seseorang yang itu tuh dia stabil dan kalaupun berubah itu sedikit gitu. Apakah konselor ini tuh memang kepribadian atau hanya standar perilaku gitu ketika jadi konselor? Kalau menurut aku sih ya dibentuk ya. Ini kan profesi ya Bu ya. Ya mungkin dibentuk, ada etiknya, ada landasannya. Sama aku juga di kerjaan kan ada kode etik nih. Ketika menjadi profesi A, kode etiknya ini, SOP-nya seperti ini, cara berkomunikasi seperti ini, budayanya seperti ini. Ya mungkin ini konselor juga hampir mirip kayak gitu. Tapi Iya kan kan? ada terapi juga. Nah itu kapan si konselor harus? Oh iya, terapi ya. Yang Apakah ada termin waktu tertentu atau dalam kondisi apa gitu harus melakukan terapi? terapi. Ini ya Bu. Yang pertama banget. Oh ini ya. Loh, kamu bikin PowerPoint jangan kejebak. Ini sih lebih ke subjektif Bu. Jadi misalnya saya sebagai konselor nih,
kan nggak mungkin dong menerima klien tiap hari ya kan, butuh rehat. Kalau bahasanya butuh jeda dulu lah, refresh dulu lah. Nah, cara merefresh itu diri kita agar optimal kembali dan dampaknya pada saat konseling jadi lebih baik seperti apa. Contohnya, misalnya kalau saya mungkin ya olahraga, renang gitu kan, itu sebagai self awareness kita ya, menjaga diri kita gitu. Sisi psikologis kita menjadi tetap stabil gitu. Mungkin nggak tahu kalau dari segi ini ya, contoh terapi bagi konselor, aku mengambilnya dari jurnal. Analisis itu seperti apa, CBT itu seperti apa. Cuman yang aku jelaskan tadi itu lebih ke program self care, manajemen stres. Jadi sesuai kebutuhan berarti ya. Ya sama, dosen juga kan ada penatnya juga ya Pak ya. Tuh, penatnya juga ya Coba ada. saya bantu jawab ya. Bahas mengenai konselor pribadi dan profesional. Konselor itu sendiri itu bisa dikatakan profesi bagi yang menekuni dunia konseling, atau katakanlah dia menerima berbagai banyak curhatan-curhatan atau diskusi-diskusi ringan dengan klien-klien atau dengan orang-orang yang di luar dia dikenal ataupun yang dia kenal. Cuman perlu digarisbawahi di sini adalah ketika menjadi seorang konselor, saran yang paling baik adalah jangan pernah menerima klien yang kita kenal atau bahkan keluarga. Kenapa seperti itu? Karena biar tidak mengganggu proses konsultasinya, proses tektokan ngobrolnya. Karena bisa jadi misal teman sendiri, ketika dia datang ke kita, kan kita kan masih as a professional counselor kan, maka sebisa mungkin mencoba untuk misalkan menjelaskan masalahnya. Cuma kalau biasanya teman sendiri atau saudara sendiri mesti ngeyel. Masa kamu gitu sih, kan aku udah gini, kok dari pandangan kamu seperti ini sih. Biasanya kayak gitu, itu udah pasti kejadian kalau ditangani sama orang yang kita kenal. Oleh karena itu biasanya dalam satu lembaga misalkan biru konsultasi, kita lempar atau kita kasih ke orang lain yang nggak dikenal sama sekali. Karena kita sebagai konselor itu harus memposisikan diri kita tuh kayak kertas, kayak ruangan kosong, yang mana nanti bakal diisi sama kata-kata, keluh kesah, tindakan atau bahkan nangis-nangisnya si klien. Terus pertanyaannya, sampai di batas mana sih kita menjadi as a pribadi atau kita menjadi seorang konselor? Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau menjadi seorang konselor itu istilah kata ya benar, kita menjadi topeng-topeng lain. Kenapa seperti itu? Karena saat kita memiliki masalah, diri kita bermasalah, terus 1 jam lagi ada klien, kita harus istilahnya kosong. Jangan membawa masalah kita pada saat sesi konsultasi, karena nanti emosinya bisa ketransfer kayak tadi yang masalah menggunakan pengalaman kita sebagai tolak ukur untuk menyimpulkan sebuah permasalahan. Oleh karena itu dilarang Bapak Ibu. Nah biasanya kalau saya untuk menjeda waktu-waktu yang seperti itu atau katakanlah peralihan antara klien satu dengan klien yang lain itu wudhu, kemudian kita kasih waktu 2 jam 3 jam untuk jeda ke klien yang selanjutnya. Biar apa? Biar menetralkan emosi-emosi yang udah kebawa di klien pertama, nggak kebawa nih ke klien kedua. Karena perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menghadapi klien adalah masing-masing klien itu punya masalah sendiri-sendiri, keunikan dirinya sendiri. Terus kalau ngomongin kita menjadi konselor sebagai profesional, ya udah pasti kita menghandle klien ketika ada masalah, kita tetap bagaimana cara nge-treat dari dia pertama masuk, duduk, senyum. Bahkan senyuman kita itu memiliki energi untuk klien kita. Kalau kita bawaannya masam, mukanya ya udah pasti klien bakal kabur. Kayak ini orang kok kayak gak antusias mendengarkan. Bahkan gestur ketika kita mendengarkan itu ada tekniknya.
Biar apa? Biar klien merasa oh aku di welcome nih. Si konselor ini kok enakan ya, dia antusias dengerin dan lain sebagainya. Itu as a professional. Kalau as a pribadi sebagai konselor, Bapak Ibu perlu diingat bahwa konselor juga ada masalah. Benar banget tadi kata Mas Isa, kalau dosen juga perlu waktu sendiri. Oleh karena itu terkadang konselor juga perlu untuk konsultasi ke konselor yang lainnya. Biar apa? Biar istilahnya mengurangi energi-energi atau emosi-emosi yang diserap daripada klien-klien. Karena percaya atau tidak bahwa energi klien itu bakal ke kita, bakal mempengaruhi kita juga. Oleh karena itu terkadang kita perlu nih benteng-benteng kayak misalkan ngasih jeda dan lain sebagainya. Bahkan dalam 1 minggu konselor itu harus libur. Biar apa? Biar nge-refresh, nge-charger energinya kembali. Bisa jadi misalkan dia libur seminggu 2 kali atau sekali, itu boleh dan itu wajib dilakukan biar tidak terbawa emosi-emosi dari klien numpuk ke kita. Terus kenapa konselor itu juga harus belajar sebelum dia menjadi konselor ya? Kenapa dia juga harus belajar menjadi orang yang cerita atau konseling? Karena biar dia itu tahu versi ketegangannya gimana saat menjadi orang yang mau curhat. Dia tahu nih, oh berarti dia lagi butuh mendengarkan aja. Kapan dan kapan dia jadi tahu nanti untuk menggalinya. Ketika klien sedang ngobrol, itu kita jangan potong. Biarkan aja udah ngobrol sampai dia selesai, baru nanti kita inquiry dengan pertanyaan-pertanyaan membuka. Itu nanti bakal dipelajari di teknik-teknik yang bakal dijelaskan sama teman-teman kalian. Seperti itu. Ada yang lain? Aku Pak. Boleh. Ke siapa ini? Masih Sal dulu dong. Nanya ke siapa? Ke saudara. Kan ini kan forum aku ini. Iya iya. Belum ditutup. Jangan main-main. Kan misalkan Mas Iksal punya trauma nih, belum sembuh, tapi udah jadi konselor kan. Ternyata pas Mas Iksal lagi konseling jadi misalkan aku jadi ininya, apa sih bener? Iya, jadi aku curhat nih sama Mas Iksal, ngomong bagus segala macam, ternyata masalah aku tuh traumanya Mas Iksal juga yang belum sembuh gitu. Itu gimana? Jadi Mas Iksal malah trigger kayak, kok kayak trauma gua segala macem. Jadi kayak kilas balik trauma itu muncul di kepala Mas Iksal. Menurut Mas Iksal gimana? Apakah jadi konselor itu harus benar-benar literally sembuh dari trauma atau gimana? Itu kan pertanyaannya misalnya ya. Sekarang saya jawab nih, misalnya saya punya trauma, tapi trauma saya bisa diidentifikasi tidak terbawa pada saat menjadi profesi konselor. Ya kan misalnya nih, kan definisi trauma itu kan stimulus yang berdampak terhadap psikologis kita ya. Contohnya dibentak orang tua, ya kan, atau enggak putus dengan pacar. Tapi ada sisi yang emosional gitu, itu kan dampaknya ada nih ke kita. Tapi kalau menurut saya bisa terselesaikan, terus menjadi konselor, kan ini intinya nih, kontra transparansi reaksi emosional konselor terhadap klien yang dipengaruhi pengalaman pribadi konselor. Jadi pada saat ketika kita menjadi konselor memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan ya Pak ya, kayak trauma pengalaman konselor ataupun transparansi pandangan klien terhadap konselor kayak gitu kan nggak bisa dipisahkan Pak, kayak gitu. Caranya untuk menjawab lagi ya. iya. Kalau membicarakan hal tersebut seperti ini Mas.
kalau ingin jadi konselor yang dia katakanlah belum lulus magister psikologi, udah pasti ya dia perlu perhatian. Kalau dia yang magister psikologi itu udah jadi kayak setiap hari itu mereka praktik, jadi udah terlatih kayak gitu. Jam terbang itu mempengaruhi. Pertanyaannya, apakah seorang konselor yang belum selesai masalahnya dengan permasalahan diri dia bisa nggak menjadi konselor? Bisa. Cuman memang ada beberapa kasus-kasus itu yang dia bakal memicu triggernya. Kalau udah sampai seperti itu, ganti dengan yang lainnya atau ganti dengan temennya. Kasihkan klien kita ke orang lain. Jangan memaksakan untuk diri kita bisa. Karena kalau lagi kekambuhan pada diri kita, nanti ujung-ujungnya adalah curhat bareng, bukan mencari solusi pemecahan masalah lainnya. Yang ada malah nangis-nangis bareng. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. As a profesional itu nggak boleh terjadi. Terus yang perlu diketahui juga adalah ketika kan si konselor itu tahu nih gejala-gejala dalam dirinya kayak, aduh ini kayaknya nggak bisa nih kalau saya lanjut, maka stop. Walaupun masih proses konsultasi dan lain sebagainya itu stop langsung pulang, besok dijadwalkan ganti yang lain. Itu adalah paling yang harus dilakukan kayak gitu. Nah selanjutnya adalah seperti ini loh Ibu, apakah konselor itu dilatih? Iya dilatih kalau dia masih sarjana psikologi atau katakanlah kalian belum lulus, itu biasanya nanti ada program-program seperti itu kalian dilatih dulu bagaimana tekniknya, treatmentnya. Bahkan ketika kalian dihadapkan pada permasalahan klien, itu kalian observasi, assessment dulu. Oh misal dia kurang motivasi belajar, maka treatmentnya adalah terkait motivasi belajar. Oleh karena itu teori dan praktek itu berjalan seiringan. Cuma memang di lapangan kasusnya memang terkadang bisa kompleks. Dalam artian satu orang bisa bermacam-macam masalah. Nah, di sini adalah tantangan kalian. Apa yang kalian lakukan ketika menghadapi permasalahan yang seperti itu? Satu-satu dulu yang mau diselesaikan. Oke, seperti itu. Oke, ada yang lain? Berarti konselor juga manusiawi Pak, bisa trigger. Iya. Kalau dia punya masalah yang belum selesai atau traumatik, kalau dia dapat klien yang dia memang ceritanya mirip, itu kalau ke trigger ya udah, tadi aku bilang stop, kemudian ganti dengan konselor lainnya. Kita jangan memaksakan. Kenapa seperti itu? Karena kalau dipaksakan kan klien masalahnya yang mirip. Nanti kan si klien kan datang ke kita ingin selesai dong, ingin memecahkan masalah. Kalau kita yang memaksa untuk menghandle, ya otomatis nggak bakal selesai, nggak bakal kelar. Nanti malah bisa jadi yaitu jatuhnya curhat bareng, bukan mencari solusi. Berarti nanti kalau misalnya tiba-tiba di stop nih Pak, alasan ke kliennya gimana? Enggak apa-apa, it's okay. Kalau dalam proses konsultasi, konseling kayak gini bilang aja untuk waktunya hari ini kita cukupkan, nanti kita jadwalkan. Itu kayak gitu, biasanya kayak gitu. Itu di sounding dari awal pas mulai konsultasi, atau misalnya dikasih tahu kalau misalnya di pertengahan nanti berhenti. Ya di pertengahan kita nggak bakal sounding di awal seperti itu, karena kalau kita sounding di awal seperti itu nanti malah menimbulkan yang namanya ketidakjujuran pada klien. Dia bakal membatasi sejauh mana sih yang mau dia curhatin kayak gitu. Kan kita kan konselor, kita butuh semakin banyak data kan semakin bagus kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan case-nya udah kayak gitu, kita as profesional maksudnya oke, untuk sementara kita cukupkan pertemuan kali ini, nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya kita jadwalkan. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya kan mungkin Pak, tapi kan si kliennya udah bayar, kan bayarnya by jam, bukan 100.000 di awal. Kalau konsultasi, konselor itu by jam. Jadi kalau misalnya kalian berhenti sejam ya udah bayarnya sejam, kayak gitu. Enggak yang dibuka kita bayar 200.000 tuh enggak, tapi by jam. Biar kayak gitu.
Itu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Ahmad. Namanya manusia kan, profesi apapun pasti ke-trigger. Enggak. Oke, enggak. Contohnya profesi apa yang gak ke-trigger? Polisi apalagi, Bu? Jangan polisi ya. Hoki. Hah? Hoki. Apa ketrigger apa? Ke-trigger dia nyicipin makanan. Pas lagi puasa. Lah iya. Ini permasalahan Bang, gitu. Kita mesti orang yang bermasalah, orang yang udah mentok kayak gitu mau kemana kayak gitu biasanya ke kita. Tapi misalnya gini ya Pak, jadi konselor kita ya, ada nih datanya ya, ada namanya kan nggak kenal sama kita ya, set datang orang nih, tiba-tiba itu mantan kita, itu gimana Pak? Dia nggak Enggak, itu misal ya Pak ya. Seharusnya kan ada data profil. kan nggak gitu. Kalau baru datang nggak ada data profil. Pertanyaannya adalah kan di biro itu nggak mungkin kau sendirian Mas Isal. Di biro itu kan mesti ada 2 orang, itu udah pasti. Di biro konsultasi itu udah pasti ada 2 orang konselor, terus 1 penerima tamu kayak tidak istilahnya administrasinya kayak gitu, itu udah pasti kayak gitu. Ketika terjadi case kayak gitu ya udah kita nggak usah datang menghadapi Tapi kalau soal teman gimana? kita. Nah pertanyaannya adalah kalau sendirian gimana Pak? Kalau sendirian ya kita profesional. Pertama kita assessment, cukup sampai di situ. Kita nggak perlu ngasih pelakuan, kita nggak perlu apa, kita cukup dengerin dia mau datang kenapa sih, kayak gitu. Udah dengerin, udah kita dapat data-data dan masalah-masalahnya, udah kita stop. Ya kecuali ya baru nanti dijadwalkan selanjutnya. Itu udah lumrah seperti itu. Kecuali kalau kalian memang punya manajemen emosi yang bagus. Biasanya itu lanjut untuk bertanya lebih dalam. Itu biasanya kayak gitu. Nah, namun kalau memang kasusnya ada mantan, itu nanti nggak mungkin dalam. Karena udah pasti kayak, ih malu kayak gitu, kok aku putus sama dia jadinya bermasalah. Yo malah jadinya nggak menyelesaikan masalah, nanti malah jadinya cuma sesi datang aja udah kayak gitu. Nah memang kita ini dibayarnya per jam, tapi kita juga harus profesional. Yang mana setiap konsultasi tidak dibenarkan untuk menimbulkan ketergantungan. Apalagi kalau misalkan tadi ada datang mantan terus, aku mau bikin ketergantungan dia, salah, nggak boleh, itu udah melanggar kode etik. Iya. Oke, ada yang lain? Karisa ada pertanyaan? Kanaka. Sebenarnya kayaknya tadi udah dijawab sama sih, mungkin ada jawabannya dari Excel. Kalau misalkan nih kita udah misalkan Excel sebagai konselor, ya Excel belum Pak. Aku kayaknya nggak bisa deh nanti presentasi bareng Bapak. Pak, saya Harus dicoba. Iya, kan masa profesional nih. misalkan kakak konselornya, terus sebelum di hari itu tuh bakal ada sesi konseling, maksudnya pertemuan sama salah satu klien. Ini kayaknya kalau klien udah tetap ya. Iya udah tetap. Oke. Udah tetap, tapi pas di posisi di waktu itu 2 menit kemudian kan ketemu nih seharusnya nih, misalkan ya 2 menit kemudian seharusnya ketemu konseling, tapi tiba-tiba kakak dapet kabar entah mungkin dari keluarga atau orang tua konflik lain lah misalkan. Nah otomatis emosi kakak kan pasti adalah rasa entah marah, sedih atau apa yang lainnya lah. Terus di sini sebagai konselor, apa yang kakak harus lakukan ketika melihat waktu itu tuh tinggal 2 menit lagi pertemuan dengan klien tersebut? Tapi ada masalah tiba-tiba datang. Iya, Iya. ada masalah. Ya ada masalah urgent gitu ya. Apa yang konselor harus lakukan? Apakah harus mengganti, nyuruh dia ganti
ke konselor yang lain, kan kayaknya nggak mungkin ya, nggak tahu sih. Apa dia harus mengganti waktu. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Kalau menurut aku ketika ada situasi kayak gitu mungkin kalau di biro itu tadi ya kalau kata Pak Novi ada konselor lain ya kita pindahin ke konselor lain. Walaupun dia udah tetap. Iya walaupun dia tetap Tapi tapi kita gitu. tapi kita ngasih penjelasan dulu dong ke kliennya seperti itu mungkin ya ini Tapi menurut secara aku. profesional itu kayaknya mengecewakan. Enggak, maksudnya kalau beda konselor kan jadi Enggak mulai dari nol enggak. Enggak. Kan kita ada datanya. Ada kayak istilahnya itu kalau kita periksa ke dokter ada profilingnya gitu. Tiap pertemuan nanti apa kita tulis si konselor tuh nulis kayak gitu. Data si kliennya ada ya Pak ya? Iya, udah pasti. Ya kalau kasus kayak gitu mungkin diganti. Kalau menurut aku ya, karena kan nggak tahu konfliknya agensinya apa masalah keluarga atau nggak ada orang yang amit-amit ada yang orang meninggal kan itu ya urgent ya kita nggak bisa ditinggalin dong atau nggak mungkin ada keluarga yang sakit nggak ada ya solusinya kita pindahin ke teman konselor kita tapi nggak tahu nih Pak itu ngasih penjelasan dulu atau gimana Pak ke si klien. Oke. Biasanya nanti bakal dibantu sama bagian administrasinya. Bakal diinfoin. Kalau misalkan bisa atau enggaknya kalau tiba-tiba diganti biasanya bakal diinfoin dan dikasih kesempatan ke klien mau lanjut konsultasi atau ngobrol dengan konselor lain atau digantikan dijadwalkan kembali. Biasanya kayak gitu etikanya. Karena kembali lagi ya kalau kita konsultasi itu biasanya kita juga udah kayak nemu cocok si konselor ini si A, si B, si C. Oleh karena itu tadi ya hal yang paling tidak diperbolehkan adalah membuat ketergantungan si klien. Bahkan kalau sebagai konselor kalian kan memang tujuannya membantu klien ya. Itu waktu kalian bales chat sampai jam berapa itu diatur. Karena biar apa? Biar tidak menimbulkan kenyamanan di luar atau topik-topik di luar si masalah awalnya. Biasanya diatur aja. Bahkan kalau dalam konsultasi, gesturnya Mas Isal yang seperti itu tuh memiliki makna. Setiap gerakannya itu kita ada maknanya dalam proses konsultasi. Apakah mata dia lagi melihat ke atas, ke bawah, atau pandangan dia sesaat kosong, itu bermakna bagi seorang konselor untuk menginterpretasikan. Yang mana gestur-gestur tadi itu kita cocokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke klien. Oke gitu. Seperti itu Bang. Aku kedinginan. Kayaknya asik salah ya. Mau tanya dong Pak, misalkan sebagai konselor adakah teknik khusus untuk pasien atau klien untuk menghindari yang tadi kata Pak Novi itu ketergantungan? Teknik khusus ada nggak sebagai konselor? Contoh case ketergantungannya? Ketergantungan supaya kayak tadi Pak Novi bilang biar nggak ketergantungan. Biar nggak misalkan Mas Isal nggak mau Mas Isal misalkan maunya sama bro ya mulu konsultan. Oh iya. Jadi kedekatan emosionalnya itu ada gap. Gimana tuh? Ada nggak tips-tipsnya biar Teknik nggak khusus ada nggak kayak sebagai gitu? konselor? Jadi kan setiap profesi itu kan pasti ada tekniknya. Kalau lu sebagai konselor ada nggak teknik khusus untuk supaya lu memfondasi ini loh, iya lu cuma pasien gua gitu. Ada jarak gitu ya. Biar maksudnya si klien biar nggak ketergantungan dengan kita gitu. Ya kan? Iya, Dengan tekniknya ada konselor. nggak? Tekniknya. Susah. Ya, teknik yang pertama mungkin dari segi komunikasi. Ya kan? Terkadang kan klien bisa nyaman dengan kita itu energi kita pas dengan klien, ya kan? Komunikasi kita dengan klien itu sesuai
apa yang diharapkan klien. Nah, bagaimana caranya biar ada jarak, ya kan? Ada gap gitu ya, Wak ya. Profesional kan antara konselor dengan klien itu. Tekniknya, caranya. Ini misalkan Mas Isal tuh kan katakanlah disukai sama cewek itu nempel dulu, misalkan kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Ada nggak nih tips, trik atau teknik biar dia kayak nggak nempel lagi sama Mas Isal? Begitu juga kasusnya kayak yang tadi klien sama konselor gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Isal ada nggak tekniknya? Ya, kalau secara teknik ya, aku belum belajar ya, Wak ya, jujur. Cuman yang paling pertama sih ya komunikasi, cara kita berkomunikasi, teknik yang utama ya. Kalau secara spesifik, I don't know. Oh my god. Kemarin udah sama Pak Novi udah jelasin. Hah? Minggu kemarin Yang sama mana? Pak Novi udah dijelasin. Oh, yang dasar psikologi ya. Bukan tekniknya. Teknik yang Iya, Pak Novi minggu lalu menjelaskan teknik supaya klien nggak ketergantungan sama konselor. Lupita. yang minggu kemarin Tapi kayaknya lucu tuh presentasinya kelas ini bahasa Inggris juga ya. Iya. soalnya kan di sini yang pintar bahasa Inggris tuh aku. Masya Allah. Gak, soalnya yang semester bawah aku terapin. Jadi kalau yang PPT 10 slide, yang panjang udah bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang pendek bahasa Inggris kayak gitu. Enggak Pak, aku tuh kan tiap hari nonton series ya bahasa Inggris. Itu secara tidak langsung nempel Pak. Masya Allah, berarti itu harus di Iya. ini loh, harus di Tahu iya, belajar berdasarkan bahasa. WA-nya ada translate-nya. Psikologi pendidikan kemarin belajar mempengaruhi ini kita. Jadi kalau terkait Oke, itu gimana, Pak? tekniknya gimana? Udah. Tekniknya, aku belum belajar tentang itu Pak. Oke. Oh, alam. Itu biasanya bakal kejadian. Apalagi misalkan ketemu konselor yang cantik, yang ganteng-ganteng, udah pasti si klien pasti bakal menuju ke arah-arah seperti itu. Langkah preventif yang perlu dilakukan adalah tadi benar komunikasi pertama. Tuh. Jangan pernah menjawab chat, SMS di luar jam kerja. Di luar jam kerja itu gimana maksudnya? Ya jangan pernah membalas chat atau SMS ketika sesi konsultasinya itu udah selesai. Sesekali boleh, karena kadang orang itu kan menghadapi misalkan tiba-tiba dia gemeter dan lain sebagainya, itu boleh nggak apa-apa. Cuma langsung arahkan. Kalau dia mengalami misalkan tiba-tiba kayak badan gemeter dan lain sebagainya, arahkan untuk coba minum obat dulu. Karena kalau sesi konsultasi, kalau orang-orang yang udah agak sedikit menuju ke klinis ya, misalkan trauma dan sebagainya, udah pasti dikasih obat penenang. Maka saran untuk minum obat penenangnya. Terus yang kedua adalah selama proses konsultasi berlangsung, maka profesional yang dibahas adalah permasalahannya. Kalau si cewek atau si cowoknya udah melintir membahas yang lain, stop. Kita alihkan, balikan ke topik awal permasalahan. Terus yang selanjutnya lagi adalah kalau proses konsultasinya udah selesai, ya udah jangan pernah ada komunikasi atau kontak dengan si kliennya lagi. Ya kalau ketemu di jalan sekali nggak sengaja nggak apa-apa, tapi setelah itu jangan. Karena nanti jatuhnya kalau kita memberikan respon yang positif dan sebagainya, nanti malahan fanatik. Ada juga yang seperti itu, udah konsultasi jadinya fanatik ke si konselor itu. Jadi semuanya harus konselor, apa-apa harus konselor. Kan nggak boleh kayak gitu. Bahkan ketika dia ketrigger dikit aja dia langsung telepon konselor, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, sesi konsultasi itu kita jadwalkan. Yang mana misal permasalahan kan traumatik, yaudah kita planning 2 bulan atau 3 bulan aja nih untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah di situ adalah kita yang ngatur jadwalnya Bu, sama kliennya. Kita mencocokkan kapan selesainya dan sebagainya. Seperti itu. Itu harus benar-benar kayak dari kitanya sendiri juga harus defense pertahanannya harus tinggi juga. Jangan kita dikasih kata-kata bagus langsung yang leleh kayak gitu tuh nggak boleh. Konselor nggak boleh kayak gitu. Kita juga punya integritas.
kita harus punya sikap yang tegas dalam menghadapi hal-hal tersebut. Indikasi yang paling bisa kita tangkap di awal-awal adalah ketika pembahasannya udah mulai di luar topik itu. Contoh misalkan, oh dia lagi bahas keluarga, oh dia tiba-tiba bahas topik misalkan jalan yuk besok makan, atau dia nanya waktu liburnya kapan, ya udah itu udah nggak benar, itu perlu kita stop. Perlu kita tidak perlu untuk membahas lagi. Apakah kita juga perlu untuk stop treatmentnya? Nggak perlu. Kalau sejauh nggak sampai yang mengganggu banget, itu kita masih lanjut aja. Gitu sih. Cuman waktu intensitas ketemunya yang nanti kita kurangi. Misalkan seminggu sekali, jadi misalkan 2 minggu sekali. Kayak gitu. Itu kan terlepas dari yang tadi kenyamanan itu masalah ini kan juga biasa ya Pak ya. Katakanlah si pasien ini satu dengan yang lain dia merasa kedekatan emosionalnya oke. Akhirnya dia sharing, lu sama ini aja, dia oke lo. Itu ada teknik untuk supaya dia itu kan kita kan di bidang jasad ya Pak ya. Harusnya lebih oke nggak sih kalau kita menjalin lebih dekat gitu. Kayak tadi Bapak bilang, misalkan si pasien ini atau klien ini dia mau chat, yuk besok makan yuk, ini kan di luar ini kan Profesional. Oh itu nggak boleh. Kalau konsultasi sesi yang konsul sama klien atau klien datang ke psikolog itu nggak boleh Bu menerima ajakan di luar itu, karena takutnya nanti itu menimbulkan kenyamanan, kecuali misalkan si pusat konsultasinya atau bironya dia ngadakan misalkan jalan bareng sama teman-teman sama pasien, istilahnya mempererat silaturahmi, itu beda lagi karena konteksnya bareng-bareng. Tapi kalau udah 2 personal, 2 orang itu nggak boleh. walaupun perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan, iya perempuan sama perempuan juga harus ada batasan untuk menjaga profesional itu. Tidak boleh, baik laki-laki atau perempuan itu tidak boleh menimbulkan ketergantungan. Jadi Soalnya kan dia kan lagi konseling ya si pasien ini kan otomatis dia mencari posisi yang nyaman gitu. Ketika dia WA terus minta advokat, pasti dia bermain tuh perasaan. Ya maksudnya kalau di WA untuk nanya permasalahannya ya kita balas, tapi kalau udah indikasi di luar itu ya kita jangan balas. Itu emang kodratnya seperti itu. Dan biasanya di ending kita bakal ngomong nanti datang lagi pada saat sesuai jadwal. Jadi kita udah kayak announce juga kalau sesuai jadwal nanti kita bakal ngobrol lagi. Kayak gitu. Awal-awal emang pasti kayak gitu. Maksudnya kayak si klien nanti merasa kita mungkin merasa kayak aduh gak enakan dan sebagainya, tapi nanti takutnya malah ketergantungan itu. Kalau udah ketergantungan nanti malah tambah keseret-seret kitanya sebagai konselor, kan nggak boleh. Laki-laki dan perempuan itu tidak boleh sebagai konselor tidak boleh membuat klien ketergantungan. Walaupun misalkan yang ngadepi nanti laki-laki atau yang ngadepi nanti perempuan itu nggak boleh. Karena itu emang udah kode etiknya seperti itu. Kan kita membantu, bukan kita membuat untuk ketergantungan sama dia. Ya kalau oknum-oknum yang jahat mungkin hal itu menjadi ladang cuan. Karena kan kembali lagi ya menjadi terus untuk konsultasi dengan kita. Tapi kan itu nggak boleh. As a profesional itu nggak boleh dilakukan. Profesionalitas. Maksudnya oknum-oknum yang jahat itu yang seperti apa ya? Yang memanfaatkan yang seperti itu, misalkan klien kayak ketergantungan pengen ke kita terus, bahkan ada beberapa kasus misalkan dia cuma ketiga gigi doang, misalkan kayak terbesit dikit langsung nelpon. Kan kalau yang memanfaat keadaan kan mesti kayak oh ini kena tarif dan sebagainya. Ya kalau orang udah kena orang udah merasa nyaman kayak gitu, udah tarif nanti dibayar aja, tapi itu kan nggak baik kayak gitu. Oh, di luar biro. Kalau biasanya kalau orang-orang yang udah ketergantungan tuh mesti momen tertentu di luar biro mereka langsung telepon Bu. Kasus-kasusnya kayak gitu dan itu nggak boleh. Ya walaupun nanti istilahnya lumayan nanti bayar dan sebagainya, tapi itu nggak boleh. Kita sebagai praktis sebagai konselor itu tidak boleh memiliki pemikiran yang seperti itu. Jauh-jauhkan pemikiran hal tersebut karena kita bertugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan, bukan membantu untuk menjadikan klien kita tergantung dengan kita. Jadi
beda konteks ya. Maksudnya kalau memang penjual jasa ya iya beda penjual jasa. Tapi kan kalau kita lebih ke bondingnya udah ke pikiran, hati dan mental. Istilah kata kalau jahat kan diobrak-abrik dalamnya kan bisa juga kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, Boleh. pas saya lihat di TikTok tuh kadang ada orang yang konseling nih, tapi tuh dia tuh malah dosis obatnya tuh malah ditambahin lagi Pak. Contoh kayak, oh gimana nih ininya, oh aku udah enakan kok mas gitu kan. Nah itu tuh malah ditambahin lagi tuh, maksudnya gimana ya Pak? Dosis obatnya Dosis obat ditambahin itu dokter kali. enggak, jadi dikasih ke rujukan ke itunya psikiaternya. Kadang kan ada tuh dia konseling, misalkan saya konselingnya nanya, mas gimana keadaannya tadi? Oh iya, paham. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, perlu digarisbawahi bahwa seorang psikolog sama psikiater itu beda. Bapak Ibu ke psikiater, saya berani yakin 100% langsung dikasih obat. Itu udah pasti. Obatnya di dalamnya apa? Tenang. Obat tidur bahasanya, biar tidur gitu. Itu udah pasti. Karena datangnya ke dokter. Karena itu kan dia dokter kejiwaan, jurusan kejiwaan gitu. Dia ngambil profesi kejiwaan. Kalau kita ke psikolog, kita diolah rasanya, dalamnya. Karena lukanya kan pada diri kita. Di dalam kita yang bahkan dalam sesi konsultasi itu bisa muncul masalah-masalah yang tidak disadari tuh. Ngobrol itu kita bisa memunculkan masalah-masalah yang kok ada masalah baru nih yang selama ini nggak kita sadari. Bahkan ngobrol itu tadi juga bisa menjadi penyembuh. Ya karena apa? Karena mendapatkan tempat untuk orang yang mau dengar kita. Terus misalnya kasusnya, iya tadi kok kalau konsultasi ke psikiater dikasih obat dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, psikolog itu biasanya kerjasama dengan psikiater untuk kasus-kasus yang klinis yang membutuhkan obat penenang dan dosisnya biasanya disesuaikan dengan masalahnya si klien. Kalau dia dinaikin berarti mungkin udah berat. Cuma setahu saya kalau orang udah ke psikiater itu obat itu nggak boleh berhenti. Misalkan dia dikasih 1 botol ya udah dia harus dimakan terus setiap hari. Kalau enggak nanti dia ngulang dari nol. Biasanya kayak gitu. Makanya paling aman tuh sebenarnya awal-awal harusnya ke psikolog, jangan dulu ke psikiater ya. Kalau ini ngomongin tentang mental ya, bukan ngomongin tentang psikis kayak ngomongin unek-unek ya udah kalau saran saya mending ke psikolog. Karena kalau psikolog itu tidak bakal langsung merekomendasikan obat, dilihat dulu. Dan biasanya rumah sakit yang besar itu udah pasti ada psikolog sama si psikiater untuk ini. Nggak semua orang datang tuh perlu obat, cukup didengarkan aja. Puskesmas juga setahu saya sekarang udah ada psikolognya kan, tapi itu harus psikolog klinis kalau di rumah sakit kayak gitu. Itu Mas. Mungkin ada indikasi medis lain kali, makanya ditambahin dosis. Biasanya kayak gitu udah pasti lah ya. Otomatis sama udah observasi. Mungkin dia tambah insomnia. Kan kalau orang yang mau stres sampai depresi itu mesti gejalanya tuh gak satu, tapi ada lebih dari satu. Selain dikasih obat penenang, mungkin dikasih obat anti depresan dan sebagainya. Itu kayak gitu biasanya. Kalau dosisnya dinaikin udah pasti itu melalui observasi dari dokter. Gak mungkin tiba-tiba langsung naikin, itu gak mungkin. Biasanya udah dari profilingnya si airnya itu. Jadi dia udah berapa lama sih kok masih ada yang pemikiran seperti itu. Tapi ada sih Pak, case-nya itu member saya, dia dikasih obat. Itu besoknya dia langsung masuk rumah sakit. Dikasih obat besoknya masuk Ya, jadi kan dia jadi mungkin lupa ini dulu kalau dia itu punya penyakit organ dalam gitu. Jadi itu malpraktek nggak sih Pak, bisa dibilang? Tapi kalau dia di rumah sakit biasanya kan ditanya dulu Bu, ada riwayatnya atau enggak? Nah iya, maksudnya histori dia medisnya ada apa enggak? Apa dia udah pernah? Apa ada? Ya saya nggak tahu Bu, ada enggak ya teman Ibu ada enggak? Tapi setahu saya kalau di rumah sakit udah pasti Bu ditanya ada riwayatnya enggak,
Itu karena ada beberapa obat yang bisa dikonsumsi sama enggak. Kalau ke psikiater juga enggak melulu langsung dikasih obat. Oh, dikasih obat anti depresan misalkan 5, itu enggak, tapi dilihat dulu ada riwayat-riwayatnya enggak. Biasanya kan di bagian administrasi ditanya dulu. Mungkin bisa jadi dia alergi obat, makanya langsung ke rumah sakit. Kan sekarang alergi obat kan ada tuh. Berarti artinya ini dong nggak menyeluruh tuh. Harusnya dia ditanya dulu ibu ada alergi obat atau enggak. Gitu. Nah temannya ibu indikasinya gimana? Jadi dia gini, dia dikasih obat itu kecil-kecil. Dia fotoin obatnya itu warna putih sama agak panjang-panjang itu dikasih biji. Habis setelah dia minum obat itu, besoknya dia langsung masuk rumah sakit. Oh mungkin ada indikasi penyakit lain. Dari psikiater atau dokter? Setahu saya kalau ke rumah sakit jiwa tuh harus ada rujukan dari rumah sakit biasa. Jadi dia itu udah pulang sih Pak, udah pulang. Jadi kayaknya Tapi ini apa? Mungkin ada penyakit lain kali. Maksudnya pas dia konsumsi mungkin apa GERD Iya atau dia apa. parah memang. Ya itu mungkin kayak gitu mobil karena setahu saya kalau dokter itu meresepkan juga ini berdasarkan ditanya dulu riwayat dan sebagainya. Nggak bisa langsung tiba-tiba ngasih 5 biji obat itu nggak bisa, harus di ini dulu ditanya-tanya dulu, itu udah pasti. Mungkin itu ada indikasi lain sepertinya. Ini nggak makanya langsung pas minum Kalau obat. kejadian kayak gitu bisa ini nggak sih profesinya bisa disalahin nggak dituntut nggak Pak? Kita nggak bisa langsung ngejudge juga Bu, karena kan kita harus tahu si kondisinya si pasiennya dia kenapa langsung bisa ke rumah sakit. Bisa jadi mungkin dia kecapean, jadi kayak tenaganya terfosil ya Bu. Udah gitu dia mungkin mohon maaf mungkin dia ada di masa lagi lemes banget, kayak cairan dalam tubuhnya lagi kurang, kan itu bisa mengakibatkan kayak gitu. Jadi tidak bisa langsung kayak untuk menuntut dan lain sebagainya. Harus dilihat dulu si riwayatnya si pasien. Ya itu ke psikiater atau dokter? Dia psikiater. Psikiater. Jadi memang dia nggak tidur Pak. 2 kali 24, 2 hari dia nggak tidur. Dia nggak tidurnya kenapa? Ya samping ada masalah. Kalau menurut saya sih gini Bu, kalau itu member yoga tuh ya udah pasti fokuskan ke yoganya aja. Setelah ke yoganya misalnya udah fokus langsung ke psikolog. Enggak, ini kita lagi sharing aja sebenarnya. Iya maksudnya misalkan dia tadi member yoga, karena apa Bu? Olahraga itu kan bagian dari self release seseorang, bisa mereduksi misalkan dia lagi stres atau dia lagi cemas dan sebagainya, kan di situ menjadi bagian yang bisa untuk diaplikasikan. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah. Bisa mau tanya? Iya. Tanya Oh Pak ya boleh. Gimana? Yang soal kebergantungan itu, misalkan di jam luar kerja, klien chat kita nih Pak, tapi kan chatnya itu bukan tentang soal permasalahan dia, yang lain lah misalkan. Terus habis itu kita cuma read doang, otomatis dia bisa ngeliat dong, ini aku cuma di doang nih sama konselorku misalkan. Nah terus karena hal itu dia punya hak nggak untuk menuntut itu? Oh nggak bakal. Selama sepeda pengetahuan saya kalau kayak gitu nggak bisa dituntut-tuntut, karena kan udah di luar dari pokok pembahasannya. Ya itu kalau kamu menanggapi hal tersebut nanti yang mungkin bakal menimbulkan faktor-faktor lain yang tidak diinginkan. Gitu. Apa harus dikasih Berarti warning harus dulu? dikasih bukti ya ke ininya, ke bironya misalkan kayak ini dia duluan yang Kan kalau nggak terjadi kasus nggak perlu bukti-bukti dong. kalau misalkan terjadi kasus yang lain gimana? Setahu ya kan udah diminimalisir nggak untuk membalas Bisa kayak udah gitu. makan. Ayo kerja. Nanya. Tapi sebenarnya sih kalau begitu sih case-nya tipis aja lah balas, merespon kan dia lagi nggak oke.
ya tipis aja gitu, jangan sampai nggak dibalas banget, itu kayaknya nggak ini nggak sih Pak? Etikanya Ya masih itu Pak? maksudnya balasnya itu kalau gini loh, kalau masih dalam konteks masalah dia, kita balas sepenuhnya terus di note bahwa bakal ketemu di sesi selanjutnya. Itu udah warning terakhir. Itu udah kalau chat kayak gitu, kalau konselor kayak gitu. Karena untuk menghindari saling membales, yang mana nanti bisa tiba-tiba ngajak, Pak, ini kok saya merasa kurang enak badan, perlu ngobrol, gimana kalau kita ke kafe? Ya nggak bisa. itu yang kita harus menghindari hal-hal kayak gitu. Karena tadi kenyamanan itu kan kita nggak ada yang tahu, bener nggak? Kan kalian itu tidak bisa mengendalikan kenyamanan klien. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba bisa jadi ngobrol 2 kali, klien nyaman langsung dari nyaman loh. Iya kan kayak gini. Bukannya kita mau menyelesaikan, malah kita terlibat masalah, ya enggak? Gitu. Jadi kayak gitu memang etikanya harus seperti itu. Pokoknya selalu di ending adalah bakal ketemu di sesi selanjutnya sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Itu udah pasti sih. Gitu kan. Kalau misalnya si klien ada acara misal pernikahan terus ngundang konselor, itu kita harus datang apa? Oh kalau kayak gitu ya as a profesional datang, kayak itu kan acara yang rame-rame kayak gitu. Tapi kita juga berhak kalau memang kita nggak bisa datang ya kita nggak apa-apa nggak datang kayak gitu. Nggak harus mengharuskan untuk datang ya. Itu kan menjalin silaturahmi kan bukan melalui hal-hal seperti itu saja, ada yang lainnya juga. Gitu. Tapi kalau terlepas dari kode etik, saya punya banyak member itu psikolog juga ya, ada yang psikolog anak dan macam-macam. Saya suka sharing itu ya biasa aja sih Pak, karena itu kan